Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Muhammad Akmal dengan NIM 1058411056624. Kali ini saya akan memberi video tentang ujian akhir semester saya, kelompok kami, dengan berjudul Optimasi Analisis Sentimen Ulasan Aplikasi Play Store menggunakan Particle Swarm Optimization atau PSO pada model klasifikasi teks. Baik, saya akan menjelaskan bagian pertama dengan latar belakang dan juga landasan teorinya. Latar belakang masalah. Ulasan pengguna di Google Play Store terus bertambah banyak dan mengandung sentimen positif, netral, dan negatif yang bernilai bagi pengembangan aplikasi. Analisis manual tidak efisien. Dibutuhkan pendekatan otomatis berbasis Natural Language Processing atau NLP. Pendekatan umumnya yaitu TF-IDF yang dikombinasikan dengan Native Bayes dan Support Vector Machine atau SVM. Nah, tetapi performanya sangat bergantung pada pemilihan fitur dan hyperparameter. Jadi, solusi yang diusulkan adalah Particle Swarm Optimization atau PSO ini untuk menyeleksi fitur sekaligus melakukan tuning hyperparameter secara otomatis. Lanjut pada rumusan masalahnya. Tentang bagaimana hasil model baseline, bagaimana penerapan PSO-nya, dan seberapa besar peningkatan performanya. Lalu, tujuannya membangun model klasifikasi sentimen ulasan aplikasi Play Store menggunakan representasi TF-IDF dengan Naive Bayes dan SVM sebagai baseline-nya, dan menerapkan Particle Swarm Optimization untuk melakukan seleksi fitur dan tuning hyperparameter pada kedua model tersebut. Lanjut pada manfaat penelitian. Manfaatnya adalah bahan evaluasi bagi pengembang aplikasi, referensi akademik, dan juga basis pengembangan penelitian lanjutan. Lalu, ada batasan masalah. Pada batasan masalah, dataset yang digunakan berjumlah 300 ulasan yang seimbang dengan 100 ulasan per kelas dari hasil scraping dari 12 aplikasi populer di Google Play Store Indonesia. Lalu, hanya ulasan berbahasa Indonesia. Label sentimen berasal dari rating bintang 2 negatif dan 3 netral dan 4 positif, bukan anotasi manualnya. Jadi model ini dibatasi pada multinominal native bias dan linear SVC. Optimasi hanya memakai binary PSO tanpa dibandingkan metode meta-heuristik lain. Lanjut pada bagian tinjauan pustaka. Pada analisis sentimen, cabang NLP untuk mengklasifikasikan opini teks ke polaritas positif, netral, dan negatif. Lalu, ada term frekuensi inverse document frequency atau disingkat sebagai TF-IDF. Nah, metode pembobotan kata sering muncul di satu dokumen, tapi jarang di dokumen lain yang diberi bobot tinggi. Lalu ada naive bias. Naive bias merupakan klarifikasi probabilistik berbasis teorema Bayes yang cepat dan cukup kompetitif untuk teks. Lalu ada SVM atau Support Vector Machine yang dimana mencari hyperline pemisah dengan margin maksimal efisien untuk data TF-IDF yang sparse dan berdimensi tinggi. Lalu terakhir ada Particle Swarm Optimization yang dimana
Ini merupakan algoritma optimasi berbasis populasi terinspirasi dari perilaku seperti kawanan burung, yaitu varian binary PSO, yang dipakai karena masalahnya berbentuk seleksi fitur 0/1. Baik, itu saja yang bisa saya presentasikan dan akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Yus Aidil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yus Aidil dengan NIM 105 8411 05724. Eh, saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya di bagian 2, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, alur penelitian. Pengumpulan data scraping dari 12 aplikasi Play Store, eh, processing teks bahasa Indonesia, ekstraksi fitur menggunakan TF-IDF, pembangunan model baseline, Navi Base, dan SFM. Optimasi model dengan binary PSO, evaluasi dan perbandingan performa baseline dan dibandingkan dengan PSO. Pengumpulan data processing. Scraping memakai pustaka Google Play Scraper, mode News dan Most Relevant agar data kelas netral lebih bervariasi. Data dibersihkan lalu disampling seimbang 100 data atau kelas dengan total 300 dengan random state sama dengan 42 agar bisa direproduksi. 5 langkah processing, cache folding, pembersihan URL, mention, angka karakter berulang, dinormalisasikan kata slang. Contohnya enggak atau tidak. Lanjut, optimasi dengan binary PSO. Tiap variabel sama dengan vektor biner yang mengkodekan dua hal sekaligus. Bit-bit awal untuk seleksi fitur TF-IDF, 5 bit terakhir di dekode jadi nilai hypermart alpha 0,5 sama dengan 0,5 per 2,0 untuk NB C 0,05 dan 3,0 untuk SFM. Fungsi fitness negatif F1 makro dari 5 volt stativate CF, penalti kecil 0,01 X porsi fitur terpakai mendorong model akurat sekaligus ringkas. Selanjutnya, skema evaluasi. Semua model dievaluasi dengan 5 volt stativate cross validation agar proporsi kelas terjaga di tiap volt. Matrik akurasi, precision, recall, dan F1 makro. Baik, sampai situ saja di bagian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan Abdurrahman Mauladi dengan NIM 105 8411 06924. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Yang pertama itu ada gambar dataset. Data terakhir yaitu 300 ulasan. Seimbang, sempurna, yang dibagi menjadi 100-100-nya. 100 positif, 100 netral, dan 100 negatif. Masing-masing mempunyai 33,% dan hasil evaluasi yaitu Navi bias. Navi bias akurasinya itu 0,4833 F1 Marshall
0,48322 dan SVM baseline yaitu akurasinya 0,4633 f1 Marco 0,463 dan Navi bias PSO akurasinya yaitu 0,5133 f1 Marco 0,129 naik menjadi 0,0297 dan SVM akurasinya yaitu 0,5500 f1 Marco 0,5458 naik menjadi 0,0827. Konfigurasi terbaik secara keseluruhan dan grafik perbandingannya itu akurasi dan PSO merupakan kurva konfigurasi PSO serta configuration matrix baseline. Selanjutnya itu kita masuki pembahasan. PSO konsisten meningkatkan performa kedua model dibanding baseline. SVM lebih sensitif terhadap pemilihan fitur dan nilai C sehingga meningkatkannya jauh lebih besar dibanding Navi bias. Dan penelitian jumlah fitur pada fungsi fitness membuat model hasil PSO lebih ringkas tanpa mengorbankan performa. Dan karena PSO bersifat stokastik, hasil bisa sedikit berbeda antar run, tapi pola meningkatkan tetap konsisten. Dan kesimpulannya yaitu model baseline tetap optimasi, performanya masih terbatas, dan binary PSO berhasil melakukan seleksi fitur, tuning, hyperparameter secara simultan, dan PSO terbukti meningkatkan performa kedua model. SVM PSO adalah yang terbaik sekaligus paling ringkas fiturnya. Dan saran pengembangan yang pertama itu perbesar jumlah data. 300 data tergolong kecil, akurasi masih 0,48 sampai 0,55. Tambah variasi fitur. Lebih banyak max features atau word embedding seperti word 2 fetch atau fast text. Membandingkan PSO dengan metode lain, genetik, algorit, dan grid search. Dan perluasan rentang parameter yang optimasi. Coba model lain atau random forest, LSTM bridge. Dan yang terakhir itu kembangkan jadi aplikasi atau API real time untuk memantau sistem berkelanjutan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.